importance of real action itu harus menjadi hal yang selalu kita pikirkan, karena nggak boleh semua ide itu mengawang-awang tanpa ada real actionnya. Sebenarnya kalau misalkan bicara dari yang bisnis-bisnis yang medium low misalnya, sustainability itu banyak coverage-nya, bisa dijalankan tinggal dengan apapun yang relevan dengan bisnis mereka. Nah, cuma kan banyak yang understanding-nya ini tidak sampai ke sana. Dalam arti saya tidak bicara bahwa masyarakat Indonesia ini understanding-nya low ya, tapi lebih ke persepsi orang terhadap sustainability itu selalu always about bagaimana kita bisa offsetting karbon misalkan contohnya. Nah, offsetting karbon itu udah hal yang nomor paling atas lah. Tidak semua bisnis bisa menjalankan karena cost-nya sangat besar. Tapi kalau untuk hal-hal kecil kayak misalkan sebenarnya seperti yang tadi saya bilang Mas, nggak pakai karpet sama sekali di dalam air, itu kan justru reducing cost ya. Tapi yang agak sulit adalah bagaimana kita bisa menyampaikan maksud dari kenapa kita menghilangkan itu, dan itu tidak semua pihak bisa terima. Jadi memang harus kita pilih dari aksi-aksi sekecil apapun yang bisa kita jalankan. Jadi kalau ada nanti forum-forum Mas, kita bisa jalankan di Asprapi misalnya ya, bagaimana kita sharing best practice, karena tentunya pasti banyak sekali yang sudah dijalankan, kayak misalkan dari Indoprima ternyata dari sisa-sisa karpetnya itu dijadikan lagi di upcycle menjadi barang baru, itu kan sesuatu yang bagus. Itu sih Mas Andre. Siap, terima kasih. Terima kasih. Boleh Ibu Ika silahkan ditambahkan dari sisi izin menambahkan Pak Ketum. Jadi kalau dari konsep sustainability itu kan sebenarnya tidak hanya selalu mengenai food waste, how to reduce waste atau reuse, recycle, tapi juga ada tujuan kedepannya adalah yang mulia adalah we still want to live this earth for the next generation. Jadi sebenarnya ini adalah tugas kita bersama. Kemudian ini juga harus melalui edukasi. Jadi kita harus mengeduket klien. Kadang-kadang klien tidak berpikir sampai ke situ. Kita sebagai PCO atau pelaku industri perlu barangkali mengingatkan mengenai hal ini. Kemudian juga kita aplikasikan dari yang simple things dulu, nggak perlu yang sophisticated. Jadi simple things dari yang penggunaan yang mulai dari dasar, kemudian nanti bisa ke yang sophisticated, gitu sih. Terima kasih Bu Ika. Boleh tambahkan? Ya, balik lagi tadi saya udah bicara kan ke Bu Lia juga sama Bu Aki nanti sama Bu Lia. Tadi kita udah bicara kalau misalnya ini tuh nggak cuma satu orang doang. Ya kan, ini harus semuanya harus berusaha untuk support, betul, harus effort semua. Jadi semuanya pemikirannya harus sama semua, gitu loh. Ini bukannya masalah cost atau gimana, tapi kan ini masalahnya tempat tinggal kita gitu. Gimana cara kita menjaga lingkungan dan menjaga untuk generasi ke depan, gitu, Mas. Baik, terima kasih, senang ya. Berarti udah banyak sektor mendukung. Dari 3 pembicara sudah pasti otomatis perusahaan masing-masing udah sampai ke bawah ya untuk informasi. Dan dari sisi pemerintah, terima kasih juga untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas Pariwisata Bapak Raymond. Mungkin kami juga butuh dukungan pemerintah Pak. Gimana caranya supaya warga Indonesia juga pemerintah paham betul. Kok sepertinya ini pameran kurang wah nih, kurang grande. Padahal sebenarnya kita lagi mendukung program sustainability. Karena kadang-kadang kewahannya itu memang permintaan somehow gitu. Tapi kami dengan ini dari sisi kami MICE Industry sudah sepakat nih Pak, boleh dalam arti bagus kok pada akhirnya. Contoh yang saya lihat barusan adalah standnya Pamerindo. Saya lihat orang sama bilang kurang canggih nih, kurang apa, tapi sama mulai perlahan orang ngerti enggak nih bagus kok gitu. Toh yang tersampaikan ada butuh stand kan, butuh dekor kan, dan yang penting ada orang secara personal menjelaskan servisnya. Jadi saya rasa memang benar perlu semua pihak yang hand in hand, bukan hanya dari MICE Industry, dari pemerintah punten Pak disampaikan bahwa trennya nih harus seperti ini untuk demi kelangsungan hidup generasi juga, demi menyelamatkan bumi dan juga generasi kita. Nah, sebelum menutup mungkin ada pertanyaan lagi? Ini kayak fokusnya udah terganti ke acara berikutnya nih. Saya udah tahu nih. Apalagi pengurus nih.
Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya. Betul, memang kita ini sebenarnya tim penghibur. Karena udah tadi jam 2 siang udah agak-agak turun gitu ya. Baik, sudah aman boleh? Siap. Baiklah, terima kasih untuk 3 pembicara cantik saya hari ini di sesi ketiga. Saya Ika dan juga dari Ibu Ika, dari Marcella, dari juga Bulia mengucapkan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu sesi ketiga. Saya serahkan kembali ke Ibu MC. Terima kasih, kita berikan aplaus dong sekali lagi untuk para Sri Kandi Miss Indonesia ini ya. Mohon untuk tetap berada di panggung, Ibu. Saya undang Bapak Igat dari DPP Asperapi untuk memberikan plakat kepada narasumber kita pada sore hari ini. Boleh berdiri, Ibu, izin ke depan meja mungkin supaya tidak terhalang oleh meja. Boleh di depan saja. Boleh diabadikan juga momen ini. Yang pertama untuk Ibu Ika dari Pakta Convex. Lalu ada Ibu Lia dari Pamerindo Indonesia. Dan juga Ibu Marcella dari Wanindo Prima. Boleh foto bersama dengan moderator, Bapak? Izin? Saya bantu hitung. 3, 2, 1. Cukup? Terima kasih. Kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah untuk moderator dan juga narasumber untuk sesi terakhir. Luar biasa sekali, dan ini merupakan sesi terakhir untuk bimbingan teknis industri pariwisata pada hari ini. Dan sebelum menutup, kita akan foto bersama terlebih dahulu ya dengan semua audiens. Jadi boleh kepada fotografer dan juga tim dokumenter